Happy Kids Lover masih di OK Hour Kids dan sekarang saatnya kita jumpa dengan momi-momi cantik yang bakal ngobrol, yang bakal share tentang pengalaman mereka, bagaimana mereka memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas pada anak-anak mereka. Nah, kira-kira seperti apa ya serunya memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas ini pada anak? Langsung aja kita temui mereka. Ini dia. Happy Kids Lovers, mengingat banyak manfaat yang didapat dari belajar rambu-rambu lalu lintas, tak heran jika sejumlah sekolah memiliki pelajaran khusus mengenal rambu-rambu lalu lintas. Mulai dari anak usia 3 tahun sudah dikenalkan. Memang tak langsung mengenalkan rambu itu kepada si kecil, melainkan memperdalam kemampuan kognitif anak. Misalnya, anak 3 tahun dikenalkan dengan konsep warna terlebih dahulu, sebelum dikenalkan dengan lampu lalu lintas. Begitu juga pada anak 4 hingga 6 tahun dikenalkan dengan huruf dan lambang-lambang lainnya sebelum mengenalkan rambu dilarang parkir, dilarang berhenti, dan sebagainya. Tak jarang sekolah juga biasanya mendatangkan polisi lalu lintas ke sekolah atau bahkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya yang menyambangi beberapa sekolah playgroup dan TK di Surabaya seperti di PG TK Marji ini. Saya sangat memberikan apresiasi sekali dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa tetap saling mengisi kerjasama antara sekolah di kecamatan kami, yaitu Kecamatan Duku Pakis, dan di sekolah kami, Sekolah Marji, tetap mengadakan kegiatan seperti ini terus-menerus dan berkesinambungan. Kami selalu memberikan pengajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas. Kami juga punya taman lalu lintas di depan sekolah kami. Jadi anak-anak saat bermain selalu kami sisipkan aturan main yang betul, karena generasi sekarang nantinya akan menjadi penerus bagi generasi yang akan datang. Gitu. Kami sangat berharap sekali kepada semua pihak, utamanya kepada orang tua dan guru, khususnya guru PAUD, sedini mungkin memberikan arahan tentang pengenalan rambu lalu lintas. Jadi tidak hanya dari kepolisian saja, tetapi pihak sekolah juga ikut berpartisipasi aktif dalam hal ini. Selain taman lalu lintas, kita biasanya mengadakan kegiatan menyanyi bersama, sandiwara boneka, sosiodrama, bercakap-cakap secara terpimpin kita lakukan tentang lalu lintas dan kegiatan yang berhubungan dengan menolong sesama, utamanya kepada orang tua yang mau nyebrang, itu juga kita kenalkan kepada anak didik kita. Begitu pula program ini juga mendapat respon positif dari para orang tua, agar anak-anak mereka mempunyai bekal pelajaran tentang rambu-rambu lalu lintas sejak dini. Untuk anak seusia dini sih, untuk masalah pembelajaran lalu lintas itu sangat perlu ya. Jadi kita bisa nanamkan dari anak-anak, jadi untuk dewasa dia akan di pikiran dia pasti ada. Nah, kita memperkenalkan misalnya kalau di dalam pelajaran itu ada mengenai menyeberang di jalanan, itu kita harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, tentunya kita mengajar mengenai apa yang ada di jalanan itu, supaya anak-anak dari kecil ya sudah mengerti gitu, sudah bisa tahu. Biasanya saya nggak di rumah ya, kalau mengajarkan waktu di road, waktu jalan itu baru kita ngajarin untuk anak-anak belajar rambu-rambu. Karena kan kalau di rumah kita nggak bisa real lihatnya rambu-rambu, tapi di jalan waktu kita jalan aja anak-anak pasti dilihat, oh ini rambu-rambu ini. Pasti anak-anak juga akan ngobrol lagi masalah rambu-rambu yang dilarang parkir, belok kanan dan sebagainya.
penting banget ya. Karena kan pasti dia akan tumbuh dewasa. Pasti untuk rambu-rambu dia akan bawa kendaraan sendiri di saat dia dewasa. Jadi untuk sekarang dia pasti ingat untuk peraturan rambu-rambu lalu lintas. Oh, itu penting sekali ya. Sejak dini anak-anak kecil itu harus mengetahui karena itu menyangkut keselamatan ya. Keselamatan anak-anak juga supaya mereka juga hati-hati kalau di jalan. Manfaatnya kalau untuk diri saya itu pasti banyak. Untuk yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus taat dengan rambu-rambu lalu lintas. Kalau si kecil pasti dia akan taat juga kan, dengan artian dia kalau lihat rambu-rambu ini nggak boleh untuk parkir, ini nggak boleh stop dan nggak boleh belok. Pasti bermanfaat untuk dia, bekal untuk dia dewasa juga. Manfaatnya kalau mengajar kepada mereka ya supaya hati-hati di jalan gitu. Iya, ketertiban. Kalau di Jepang itu dari kecil itu anak-anak itu bukan saja diajarkan di sekolah ya, tapi itu orang tua itu bertanggung jawab. Jadi orang tua kalau punya anak-anak itu nggak boleh kerja. Jadi sudah mengajak mereka bagaimana menyeberang jalan, bagaimana naik bus gitu ya, bagaimana mengetahui tata tertib lalu lintas itu harus diajarkan sejak dini. Itu kalau di negara Jepang itu seperti itu. Nah, itu yang P stop itu semua kan dilarang. Dia pasti saya ngajarin. Dan untuk belok di traffic light, dia pasti ada rambu-rambu lampu merah, hijau, kuning. Di saat merah dia pasti manggil, "Ma, itu stop. Kuning udah jangan jalan, hijau baru jalan." Ya, jadi dari jalan kan banyak ya anak-anak kalau pulang sekolah berangkat pasti kan ngelewatin lampu-lampu lalu lintas juga. Ya, kalau saya ngajar di kelas 1 itu mungkin masih mengenai lampu ini, lalu lintas misalnya lampu merah, lampu kuning dan lampu hijau, terus tentang menyeberang jalan. Kalau anak saya untuk masalah rambu-rambu, kadang orang tuanya juga yang kadang masih itu mana nggak boleh. Yang banyak kritis itu lampu merah, yang traffic light itu banyak yang paling kritis. Jadi kayak udah merah, katakanlah kalau yang sebelah kiri ya boleh jalan terus. Kadang anak, loh itu kan merah, kenapa boleh jalan? Karena dia nggak ngelihat tulisan yang kecil. Saya bilang itu merah karena bisa lihat tulisan di sebelah itu boleh belok kiri. Dari situ yang sering kritis di lampu merah. Ya sampai saat ini ya itu ya tahulah bagaimana kalau menyeberang jalan, tapi mereka itu kebanyakan sudah naik mobil ya. Jadi untuk rambu-rambu lalu lintas itu mungkin bagi anak-anak yang kelas 1, kelas masih kecil itu mereka tidak banyak bertanya. Belum banyak bertanya, mungkin nanti sudah sampai kelas 4 sampai 5. Happy Kids Lovers, di rumah orang tua juga bisa mengenalkannya dengan lebih konkret dan menyenangkan lewat permainan. Nah, permainan bisa dikemas dalam satu set berisi papan dengan alur jalan, rambu-rambu lalu lintas maupun kendaraan mini. Nah, si kecil akan lebih bisa memahami rambu-rambu lalu lintas lewat permainan ini. Beberapa mainan lainnya adalah puzzle, buku mewarnai, balok, dan lain sebagainya. Parents pun juga bisa melakukan dialog dua arah saat mengenalkan. Misal, orang tua mengambil mobil-mobilan lalu bertemu lampu merah. Nah, mobilnya berhenti apa terus berjalan ya? Dengan demikian, otak anak terus aktif berpikir. Orang tua juga bisa mengenalkannya lewat bacaan atau cerita. Yang penting diingat, sesuaikan pengenalan dengan kemampuan anak. Jangan kenalkan lampu lalu lintas terlebih dahulu jika anak belum memahami betul konsep warna dan sebagainya.